Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Special guest ya, kita kedatangan tamu lagi ini, bareng Mas Imam. Ini dari Harmoni Maksimalis ya, atau nggak dibilang maksimalis Eh, juga? gue kalau dibilang maksimalis gak juga sih, tapi gue startnya emang dari blockchain Harmony One untuk berkomunitasnya ya sebenarnya. Kalau teman-teman, gue Imam Kiku, gue dari Hard Let Gov-nya DAO Harmony NFT ID. Jadi di mana sebuah DAO di blockchain Harmony untuk mengonboarding NFT kreator dan NFT artis yang masuk ke blockchain Harmony dari Indonesia. Jadi sebenarnya itu sih. Ya, Ya itu, dan banyak background. ah, ya itu kan ini Mas apa background Mas, Mas bisa elaborate setelah ini pertanyaan ini. Aku penasaran juga nih Mas, awal pertama kali masuk kripto itu gimana? Apa benar Mas tadi kan udah sebutkan dari Harmoni itu? Apa justru dari 2017 pas ada bear market boncos juga? Atau gimana? Gua malah masuk itu pas crash 2018. Gua Oh, pas baru lulus kuliah. ya. Gua 4 bulan cari kerja susah. Jadi gua dengan modal uang jajan seadanya gua belajar trading dulu. Tapi tradingnya bukan future ya yang pasang long short ya, cuma Iya, spot benar. trading biasa. Jadi kayak beli hari apa, jual hari apa gitu. Basic lah, something like that. Nah, terus gua itu dari situ gue mikir apakah kripto itu cuma trading kan? Kayaknya enggak sih gitu. Terus mulai 2019-an masuk, gue diajak anak-anak airdrop hunter, cari airdrop airdrop nggak data tuh koin micin segala macem jual, cuma nggak bertahan lama kayak 3-4 bulan kayak capek gitu kan, kayak Ya. nih kayak orang lapar mata banget caranya gitu kan. Akhirnya ya wes gitu, akhirnya mulai belajar lebih serius dari smart contract, coba di apps, bahkan dulu awal-awal di apps Ethereum yang DeFi DeFi 2019, Iya, bahkan iya, gue dulu benar. sampai sampai hilang 6 Ethereum dulu gua tahun 2019 Waduh. karena iya, dulu gue mikirnya kan 6 Ethereum saat itu 24 juta kan, jadi ya Ya. mungkin ya masih bisa take an L lah gitu. Tapi pas sekarang nyesel banget Ah, iya, klasik lah itu. parah bro, parah. Nah terus sebenarnya karena gue juga dulu hobi bikin musik sebenarnya. Gue musik produser juga dari bikin di FL Studio. Terus pas dengar ada NFT di 2020 awal, gue pikir wah udah saatnya nih. Nah, gue belajar dulu tentang NFT, masa depan bisnisnya kayak apa segala macam. Sampai akhirnya gue memutuskan April akhir gue bikin musik kolektif NFT namanya Scootbeat, SEKUD Ya, Scorpio. mungkin boleh Ya, gue di share-share Twitter kali ya. handle-nya ada di bio Mas kan? Iya. Iya, nanti itu kelihatan kok di bio gue ada Ya. di situ on Scootbeat. Nah, jadi gue bikin dari situ, akhirnya gue ajak beberapa teman, dan ternyata teman-teman gue ada yang mantan DJ, ada yang mantan anak orkestra segala macam ikut bikin musik kolektif ini sampai sekarang alhamdulillah masih jalan, dan kita ada kegiatan mingguan juga, live stream di Metaverse, bikin musik di Metaverse setiap hari Rabu gitu jam 10 malam. Ya. Terus habis itu pas 2021 teman gua yang di musik kolektif ini mikir, wah kalau musik kolektif influence-nya lama kata dia. Terus gue Benar. bilang, lu maunya gimana? Dia bilang bikin konten kripto aja yuk. Terus gue lihat, wah konten kripto udah kebanyakan banget nih kan. Kayak Iya, orang benar. udah bahas teknikal, udah bahas ini itu. Terus dia bilang bahas aja hidden gem gitu, hidden gem di apps atau ulas yang sesuatu yang menarik Airdrop ya. gitu. Nah, nggak mesti airdrop sih, Oh, mungkin enggak berarti. kayak project-project dan teknisnya. Mungkin gimana cara mentranslate teknis dari sebuah project ke orang awam. Nah, itu kan Ya, susah ya. benar. Ya, Nah, susah. itu akhirnya gue bikin namanya Decentra Boys. Nah, jadi sama temen gue. Jadi temen gue yang mungkin bantu kayak social media engineering ya segala macam. Gue yang bikin kontennya gitu. Nah, terus gara-gara dan emang gue pertama kali masuk komunitas kripto itu justru kan dari Harmoni sebenarnya. Jadi Ya. 2019 akhir Desember 2019 gue masuk Telegramnya Harmoni. Dulu gue tuh orangnya sebenarnya agak-agak scare juga tuh masuk ke grup yang orang gak dikenal. Gue nggak kenal siapa-siapa, tapi akhirnya Iya. gue memberanikan diri untuk kenalan dengan orang-orang di sana, dan Ya. ternyata oh dari semua community kripto gue ternyata cocok di sana. Dan akhirnya tahun Ya. 2021 Maret
Maret 2022 kemarin itu Ya. gue diminta sama DAO Regional Harmoni Indonesia, ayo dong bikin onboarding NFT di Harmoni. Awalnya gue belum mengiyakan saat itu. Sampai akhirnya mau menjelang April gue bilang oke deh, kita coba dulu let's see. Dan alhamdulillah ternyata community-nya terbentuk sih somehow, ya cukup surprising sih. Ya. Ya the rest history lah Iya, iya. gitu. Jadi ya itu ya guys, sampai Mas, ya kalau dibilang ambasador nggak juga ya, tapi lebih ke ya ngajarin fundamental ke orang, terus merepresentasikan harmoni, sama Mas bikin project yang NFT musik tadi ya. Mungkin ya kalau Benar. kalian tertarik guys, Rabu malam ya Mas, itu tiap Rabu malam spesial ya. Bukan di Space sih, lebih tepatnya nanti ada link Gather Town ya. Jadi di Twitter Oh, Scootbit itu oke. kita kita pakai Metaverse Gather Town, itu Oke. dia terintegrasi ke Harmony juga. Namanya Crypto Arcade. Jadi ada project yang pakai engine-nya Crypto Arcade untuk Metaverse dua dimensi. Nah itu kan dia sistem share screen buat live stream, bikin bitnya gampang. Jadi kita Ya. pakai itu gitu. Oh, Dan jadi itu kayak gitu. setiap Rabu jam 10 malam waktu Jakarta ya. Ya, ntar kalau kalian tertarik guys, aku bisa share di link deskripsi. Jadi seperti itu. Terus karena Mas sudah share background Mas tadi kan. Nah, aha momennya sendiri Mas, yang Mas bilang bahwa Bitcoin atau crypto is here to stay, is not going anywhere. Maksudnya kan soalnya ada bubble juga kan sebelumnya kan. Bikin kita nggak yakin bahwa ini cuman scam atau kayak gimana. Nah, aha momennya sendiri gimana Mas? Sebenarnya sih kalau gue lihat secara blockchain-nya dulu ya, kita ngomong secara blockchain in generalnya ya. Teknologinya tuh udah cukup menarik sih, di mana orang udah beranggap oh blockchain is a new way to running a business sebenarnya. Dari mungkin kalau paling gampang kita bisa lihat perbankan pun terpaksa kan membuat CBDC kan, dari bank-bank sentral dunia untuk gimana caranya keep up dengan transaksi tercepat di Bitcoin. Bahkan ada salah satu studi yang sebenarnya gue baru banget bikin konten ya ke Jumat kemarin. Jadi dari studio Coinbase, untuk transaksi kripto itu sebenarnya sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh G20 Ya, sebenarnya. ya, Nah, tapi belum memenuhi standar 2050 ke depan yang ditentuin sama United Nations. Dan gara-gara ini membuat kayak perbankan konvensional tuh ngelihatnya, wah ini ada sesuatu yang bisa diulik gitu. ya. Nah, despite kalau kita lihat kayak dari komunitinya ada yang misalnya scam atau apa, sebenarnya sekarang pun orang sudah mulai aware dan udah banyak malah blockchain analis, terus ada project analis yang dimana mereka ngebantu community yang terutama bukan backgroundnya coder ya atau programmer. Ya. Ayo, ini gue bisa ulas kayak gitu. Nah, jadi Mas nganggap ini aha momennya setelah Mas tahu ini ya apa sisi blockchainnya, maksudnya secara fundamental walaupun nggak terlalu mendalami coding, tapi secara fundamental Mas menganggap bahwa ini is here to stay lah, maksudnya ini bukan cuma sekedar scam atau apa kayak gitu ya. Benar, benar. Nah ya, jadi seperti itu ya. Nah karena Mas ini dari representatif dari Harmoni ini kan kita barusan ini ya ada derita, bukan berita duka juga sih, maksudnya mungkin ini sering terjadi ya di blockchain, apalagi yang proof of stake kayak gitu ya. Kemarin si Solana, terus ada Nomad hack attack, terus Harmony juga pernah di-exploit attack. Menurut Mas L2 ini secure nggak memang? Kalau memang kita ngelihat dari project yang bisa di-exploit kayak gitu. Ini mungkin diluruskan dulu ya sebenarnya. Harmony Ya. itu bukan L2 ya, dia sebenarnya L1. Tapi Oh, oke. dia mau migrate untuk terintegrasi dengan EVM atau untuk integrasi ke Ethereum ya. Karena di mana seperti yang kita tahu Ethereum itu kan sumber ekonomi terbesar kripto saat ini ya untuk penggunaan di apps ya gitu untuk Ya. traffic Untuk transaksi. bikin Nah, scalable lah kan? Iya. benar-benar. Nah, jadi mungkin langsung aja ke topik untuk soal hacknya ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Harmony ini kan kalau ditangkap orang awam adalah mereka punya multisig wallet yang dimana multisig itu kan hanya bisa di launching transaksinya kalau sudah mencapai approval mayoritas. Nah, jadi ada salah satu hack bridge walletnya, Iya, wallet itu yang Nomad eh, Bridge kemarin, iya. bukan. Ini kita ngomong yang Harmony dulu. Ya, Harmony juga. Tapi secara nggak Oke. langsung hampir sama sih Bridge Attack Wallet sama Oh, Harmony. ada bedanya, ada Oh, bedanya. ada Nanti bedanya. gue bisa jelasin sedikit mungkin Oke, oke. secara Silakan. Iya. awamnya ya. Jadi Oke.
kalau di Harmony yang kemarin Horizon Bridge itu 100 juta dolar ya. Jadi kalau kita belajar mekanisme bridge itu kan sebenarnya tidak dalam artian benar-benar koinnya atau tokennya pindah ya dari satu blockchain ke blockchain lain. Jadi dia cuma bikin misalnya Ethereum dari blockchain Ethereum kalau mau masuk di Harmony dia bikin token tiruannya supaya bisa 1:1 saat kita mau pindahin saldonya. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, di Harmony ini beberapa token tiruannya ini kehilangan penyeimbang 1:1-nya karena yang di sisi Ethereum-nya itu dikuras. Nah, dikurasnya karena ada permasalahan saat approval multisig wallet-nya. Nah, permasalahannya tuh multisig wallet-nya itu apa? Permasalahannya itu adalah karena harusnya kan dia multisig wallet itu cuma dijaga sama 4 orang. Harusnya kan kalau approval mayoritas itu kan 3/4 ya. Ya. Nah, tapi ini 2/4 bisa launching, dia punya itunya kolateral di Ethereum, sisi Ethereumnya lepas. Akhirnya token yang di bridge harmoninya yang token tiruannya untuk bridging jadi the pegging dan value-nya turun kurang lebih 1/10 dari yang aslinya. Nah, Ya. ini kan bahaya ya sebenarnya. Ya. Nah, dan orang beberapa yang hodl token tiruannya untuk menggunakan DeFi kolateral di Harmony supaya lebih scalable, akhirnya jadi worry. Nah, dan bahkan Vitalik sendiri itu udah bilang sistem bridge ini dengan mekanisme seperti itu belum sustain. Kenapa? Ya. Karena kontrol orang itu kan masih terbatas juga ya. Ada Ya. banyak celah loophole yang masih bisa dimasuki. Hmm. Nah, terus lucunya adalah setelah diteliti, ternyata multisignya kenapa cuma 50% bukan mayoritas dari 4 orang itu, yang mana itu harusnya 3/4 orang yang bisa jalan ya transaksinya. Ya. Itu kok bisa approve dan tiba-tiba lepas? Ternyata adanya social engineering. Jadi ada trikinya kalau misalnya kalian tim core nih, tim core dari sebuah blockchain dan kalian bagian developer, terus kalian disuruh expose ke publik sering-sering untuk komunikasi ke komunitas. Nah, kadang kan ada informasi yang mungkin dia bagi si developer tim intinya nih atau tim core-nya nganggep kayak oh ini tuh pesan yang mungkin general lah, yang penting community tahu. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat community mana yang baik, mana yang jahat kan. Orang-orangnya kita nggak bisa ngelihat. Nah, mungkin yang jahat menganggap ini, oh ini kesempatan gue mencari loophole baru di sini. Nah, disitulah social engineering attack di bridging harmony. Hmm. Nah, itu untuk harmony ya, udah selesai ya. Nah, ini kalau untuk Nomad, Nomad tuh agak beda setauku, karena Nomad itu dia punya token, jadi token bridge sendiri itu kan dia punya token governance ya. Nah, Governance token. Ya. governance tokennya ini di exploit. Nah, di exploit yang dimana menyebabkan beberapa transaksi yang transaksi approval antar bridge-nya itu jadi nggak jalan. Yang harusnya jalannya sesuai dengan tujuan para usernya, malah kok masuk ke wallet hacker. Nah, ini kan Ya. aneh kan. Hmm. Nah, itu justru lebih berbahaya. Dan dimana harusnya bridge itu tidak boleh ada governance token. Ya, ini menurut aku pribadi ya. Kenapa? Karena kalau Ya. ada governance token, sekalinya dihack, yang kontrol power votingnya kan si hackernya. Iya, benar. Jadi bisa ngarahin ke wallet mana aja. Jadi Jadi bisa sebenarnya goes to zero. benar. Makanya hack yang nomad itu untuk bridge malah lebih bahaya sebenarnya ketimbang harmony. Iya. Tapi ya sama-sama bahaya tetap Iya, namanya gitu. hack nggak ada yang inilah. Kita nggak bisa. Iya, makanya aku prihatin lah. Hack-hack itu masih ada ya. Kalau misal berarti Mas ini nganggap ini multisig yang salah atau apa? Soalnya kan tadi kan Mas menyebutkan mungkin di Harmony Attack tadi kan masalah multisig. Kalau benar multisig yang salah, kenapa nggak coba pakai teknologi MPC tau kan? Multi Party Competition itu. Jadi kuncinya tuh bukan kita masing-masing pegang kunci untuk 3/4, tapi lebih ke kayak zero knowledge teknologi. Jadi kita menghubungkan satu kunci itu di dalam satu kesatuan baru kita bisa akses kayak gitu. Nah, menurut Mas, MPC is necessary for Harmony or is just something else? Jadi kalau dibilang sebenarnya harmony itu kan dia developmentnya paralel ya. Ya. Dalam arti mereka pengen berjalan semuanya ya. Dan kalau dilihat untuk multisignya mungkin kesalahan human error ya sebenarnya kalau Oh, di iya. sini. Karena kayak tadi yang gue bilang orang developer core team terekspos ke community, terus dia nyampein info dan mungkin bagi dia nggak aware kalau info itu bisa jadi loophole untuk social engineering.
social engineering hack itu kan sebenarnya paling umum ya. Sebenarnya klasik banget, tapi sampai saat ini masih efektif karena kita kita tuh manusia nggak bisa menghilangkan human error. Kita bukan mesin yang Nah, terstruktur iya gitu loh. makanya. Nah, jadi mungkin pastinya dari Harmony sendiri mereka juga mencoba beberapa metode engine baru. Jadi kemarin aku dapat beritanya mereka mau ganti engine bridge ya. Jadi nggak pakai multisig, mungkin pakai ZK Nah, ya rollup kayak tadi yang gitu-gitu. multi Iya, party computation, MPC wallet, ya. benar. Nah, itu bisa pakai itu atau nggak pakai engine-nya Cosmos. Hmm. Cosmos kan dia punya engine itu kan untuk bridge-nya IBC bridge ya, yang dimana tuh cepat, secure juga dia sistemnya gitu. Nah, itu lagi dipertimbangkan. Ya, mungkin kalau untuk teknisnya gue pahamnya Nah, ya, ya, sedikit-sedikit. makanya ini cuman ini aja yang jelas Mas udah bukan ini juga sih maksudnya sungguh disayangkan lah ini masih terjadi ya. Maksudnya aku ya semaksimal mungkin untuk edukasi terus makanya ya kalau misal kita udah tahu resikonya pasti bakal ada loophole baru kan. Ya maksudnya semakin tinggi harga kripto kan semakin sophisticated cara hacker untuk ngehack kan. Itu nature lah maksudnya human nature lah. Makanya kita harus mawas diri selalu dan aku dengan podcast sama Mas nih ya cara menanggulanginya kayak gitu paling. Nah itu mungkin soal-soal ya mengenai harmoni ya. Aku nggak pengen terlalu banyak juga soalnya Mas apa ntar terlalu teknikal Mas ini juga apa nggak bisa menguasai juga. Jadi aku lebih ke NFT kemarin yang pas kita ketemu bareng itu ya. Oh by the way guys kita sempat ketemu ya Mas di acara events di ID NFT kemarin ya Mas. Jadi kita Iya, bahas tentang ya apa NFT for the future kayak gitu ya. Karena Mas sudah benar. tadi nyebutkan harmoni support dari NFT musik. Menurut Mas NFT musik ini is really necessary nggak? Soalnya sejauh ini kan konsep monetize dari YouTube atau apa, ya mungkin beda ya kalau sama IG kan dia content discovery ya. Jadi kita nggak dapat hasil dari hard work kita dari konten itu. Nah, menurut Mas gimana deh dari perspektif Mas? NFT music is the future. Kalau Jadi gini, ya, jadi kita kalau di NFT musik sebenarnya yang di solve itu adalah dari sisi artis ya, bukan dari sisi pendengar ya. Nah, kalau kita ngomong industri musik yang saat ini, itu kan untuk pembagian royalti kan terlalu banyak potongan dari beberapa pihak, ya itu. mungkin bisa benar kan. Nah, terus belum juga rata-rata revenue pendapatan terbesar dari musisi itu kan banyak kan dari manggung. Di luar manggung yang mungkin dari pendengar streaming lagu segala macam itu pembagian pihaknya terlalu banyak ya. Mungkin ada yang buat desain cover art ya segala macam marketingnya dan lain-lain sebagainya. Nah dengan NFT ini problem dari sisi artis ya itu bisa di solve. Jadi NFT sendiri aja itu kan sudah bisa dijadikan media marketing sebenarnya. Ya, Kita tahu karena di Web3 kan NFT itu kan didistribusi ke komunitas itu kan lebih transparan, lebih terbuka, lebih nyebarnya lebih cepat lah dari mulut ke mulut. Nah, bahkan kalau kita ngomong, mungkin kalau untuk seleb atau musisi yang start dari label ya, yang dari industri konvensional itu mereka rata-rata musiknya mereka bisa di blow up sampai viral segala macam karena mereka punya tim yang proper yang disediakan gitu kan dari label atau ya, agensi tapi ngorbanin pendapatan mereka gitu kan. ya benar. Nah, nah sedangkan kalau di NFT-nya sendiri itu sudah mengcover untuk yang market making-nya itu sebenarnya. Ya, Itu yang interestingnya di situ. Nah, jadi cuma NFT saat ini, NFT untuk musik itu belum ada yang untuk streaming. Karena streaming itu kan sifatnya kontinual, ya kan? Orang ngeplay terus. Dan beberapa developer NFT marketplace masih memikirkan cara gimana caranya dari streaming itu tetap bisa mengenerate revenue di dalam smart contract. ya, Nah, akhirnya apa tackle-nya? Jadi saat ini musisi itu yang terjun ke Web3 itu mereka bikin dia rilis di streaming mainstream kayak YouTube Musik, Spotify dan lain-lain. Tapi dia bikin versi audio visual atau video klipnya itu di dalam NFT. Jadi supaya engage fansnya bilang, oh kalau lo mau eksklusif konten dari lagu yang lo denger, nah lo beli NFT-nya gitu loh. ya benar.
Nah, Ya berarti ini Mas menekankan dari sisi kreatornya ya kan. Soalnya banyak yang potongan-potongan lah yang dalam tanda kutip yang banyak harus dilalui lah kalau misal kita jadi kreator di web 2 ya. Makanya nggak terlalu scalable jadinya kayak gitu ya. benar-benar kurang lebih seperti itu. Nah ya, tapi di sisi lain kalau masalah platform kayak gitu kan, kalau kayak YouTube, Spotify, sama IG itu kan too big to fail juga kan. Maksudnya ya mungkin ini bisa jadi bikin disruption lah. Cuman kalau kita masing-masing sendiri platform udah punya platform, justru kurang untuk masalah discovery kan. Sedangkan kalau konten itu kan yang penting discovery kan. Makanya di dalam satu platform tuh ya cuman bertahan beberapa sosial media kayak gitu. Dulu sempat yang gantikan yang pengen gantikan Instagram lah, contoh kayak Apple justru malah mati. Jadi ada yang namanya tuh kalau di dalam teknologi adoption itu ada namanya network effect. Jadi network effect tuh ya user yang menggunakan tersebut ya insentifnya apa mereka untuk pindah kayak gitu kan ke Web3. Nah, jadi berubah di sini gimana masalah discovery di Web3 kalau misal menggunakan NFT? Sebenarnya untuk itu kita tuh masih dalam formulasi ya. Bahkan di musik kolektifku sendiri masih uji coba. Kayak cocok exposure-nya bawa ke Web3 seperti apa supaya orang awam lebih paham. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri platform mainstream saat ini tuh sudah jadi habit ya. Ini kan sebenarnya kita kalau untuk meng-solve sebuah problem, sebenarnya kan kita juga harus merubah habitnya kan. Betul ya. Benar. Yang dimana habitnya ini permasalahannya, problemnya adalah di artis ya, yang dimana di pendengarnya nggak merasakan. Nah, kita harus gimana caranya mendisrupt habit ini, kita ngasih tahu, lu kalau mau sama-sama enak, jadi yang enak bukan fansnya doang, tapi artisnya juga merasa enak. Ini kita ada solusi, tapi habitnya mungkin kita belajar dulu ya, gitu. Ya, Mungkin emang tidak dalam waktu bentar, pasti ada ya. ya bisa tahunan Paradigm lah. shift lah, iya. Benar. Tapi menurut gue sendiri ini akan menjadi sangat menarik karena beberapa dari industri-industri musik yang dimana sistem revenue-nya lebih, kalau gue bilang apa ya, lebih terdistribusi ya, atau lebih scattered pembagian potongan-potongannya kayak di genre EDM atau genre hip hop, itu kan dia lebih keras ya pembagiannya ya. Ya. Nah, itu mereka udah mulai aware, oh ini Web3 satu-satunya jalan mereka untuk revolusi itu gitu. Dan itu alasannya di Scoot Beat sendiri kita nge-up-nya genre EDM dan hip hop utama poinnya. Karena kita melihat di Indonesia sendiri terlalu banyak musisi-musisi, musik produser, bahkan DJ-DJ yang EDM dan hip hop, mereka tuh terlalu sering berjuang sendirian. Iya. Sedangkan mereka ketika untuk akses mendistribusikan lagunya mereka nggak dapat seberapa gitu kan, kayaknya sayang Iya, banget benar. gitu. Ya Nah, susah jadi juga sih kalau dari sisi kreator ya. Aku ngerti juga, soalnya aku kayak konten kreator juga kan. Jadi kayak kita ngerilis buku aja harus review publisher atau apa. Kalau online kan tinggal ini aja kan. Ya walaupun kita harus bangun community dulu ya. Tapi di sisi lain juga benar yang Mas bilang tadi. Kalau platformnya sudah ada ya orang itu uh, kan kalau produk itu kan harus ada solusi yang harus di solve juga kan. Nah jadi ya mungkin only matter of time, tapi ya itu balik lagi ke human psychology ya. Kalau misal kita udah betah dalam satu platform, biasanya agak susah kita untuk pindah kan. Jadi ya dibilang too big to fail juga tergantung, tapi ya dibilang nggak bisa disrupt juga itu nggak bisa dibilang kayak gitu juga kan. Jadi ya ini kita nggak tahu lah masa depan tuh kayak gimana kayak gitu ya. benar. Dan menariknya di NFT musik ini adalah orang tuh jadi menemukan cara baru untuk memarketingkan musiknya. Jadi selama ini kan kita kalau mungkin teman-teman lihat di TikTok, oh bikin teaser lagunya taruh di TikTok, nanti diarahin ke platform streaming gitu kan. Ya, Nah, ini di NFT dia bikin versi audiovisualnya. Ada yang oh lu beli NFT musiknya, lu dengerin teasernya, pas lu beli lu dapat full lagunya, terus lu dapat master file lagunya. Jadi masalah hak paten, hak cipta lagu tuh jadi lebih fleksibel gitu loh. Jadi bisa berpindah tangan tapi tetap patokan utamanya kreator awalnya sama siapa gitu kan, itu terdata di metadata kan sebenarnya hmm, gitu. iya sih. Ya yang bikin revolusioner juga ya masalah ownership ya. Nah, orang ini kan nggak I have no idea ya. Maksudnya ya YouTube secara scalable atau server mungkin dia bisa menguasai lah data user atau sebagainya, network effect atau sebagainya. Cuman kan
kalau misal kita YouTube nggak senang sama kita kan bisa di shutdown kan kapanpun kan. Ya itu censorship presiden kan masih inilah apa sering kejadian kan akhir-akhir ini in particular kan. Benar, Jadi ya itu sih Web3 ini ya salah satu ya revolutionary kita bisa owning aset walaupun ya di shutdown atau kayak gitu kan. Jadi ya I don't know lah, people will learn lah kayak gitu. benar. Jadi seperti itu tadi ya guys. Ya jadi kalau masalah ownership ya perlu dipertimbangkan lah Web3 ini kalau misal kalian masih nyaman di ya legacy sosial media kayak YouTube, Instagram atau kayak gimana. Soalnya apalagi Instagram kayak gitu ya. Maksudnya ya secara discovery sih masih mumpuni lah, tapi kita dapat jutaan view nggak dapat apa-apa kayak gitu kan. Jadi ya Benar. itu sih masih disayangkan lah ya kayak gitu. Di sisi lain juga data kita dijual untuk korban iklan kayak gitu kan. Ya gitu sama-sama tahu lah. Jadi nggak ada there's no such thing as freelance lah guys. Jadi kalian bisa nilai sendiri mana yang ya mungkin lebih ke ini ya Mas, yang menjadi penghalang untuk orang masuk di kira-kira menurut Mas deh, ya, ini menurut hemat Mas saja, apa masalah edukasi kah atau masalah apa yang kira-kira Mas ya ini Kalau belum kita bisa Mas ngomong adoption? kalau kita ngomong untuk NFT musiknya ya, penghalangnya itu adalah karena Web3 kita nikmatin musik itu udah terbiasa kan streaming, langsung dengerin, buka platform dengerin, that's it gitu kan. Ini kita tuh karena menekankan ownership-nya, jadi kita ketika masuk ke platform NFT marketplace ya, kita kan nggak bisa dengerin sambil kita idle, kita ngapain, itu harus Ya, kadang benar. beli dulu segala macam. Harus connect Tapi ke internet dulu. nah, benar. Tapi memang ke depannya semua itu udah full online ya. Karena jadi sebenarnya disruption ini tuh sebenarnya align dengan goals dunia di mana nggak ada lagi orang yang sudah buta internet sebenarnya gitu. Jadi it will be aligned tapi tidak ada waktu cepat juga. Dan selain itu mungkin ya kita nggak bullshit lah. Kita bilang eh, edukasi itu tetap selalu ada. Bahkan ketika banyak orang di edukasi, kita juga di Scootbit itu kan sempat nge-reach out beberapa talent-talent konvensional yang dari indie-indie gitu ya. Kita ngejelasin tentang Web3, kendala mereka selalu jawabannya sama. Ini fans gue nikmatinnya gimana? Gitu. Nah, Ya, benar. dan kalian harus tahu dari penduduk dunia itu yang bisa menggunakan kripto sebagai keseharian itu cuma 5 sampai 10% dari total penduduk dunia. Yang dimana dari 5 sampai 10% penduduk dunia itu yang benar-benar ngudeng, yang benar-benar ngerti ngulik-ngulik cara pakainya, cara aksesnya segala macam. Itu ya paling nggak sampai 50% gitu. Jadi orang itu masih menganggap kalau lagu kita masuk NFT, masuk kripto, berarti lagu kita kayak dijudiin dong kayak gitu. Nah, itu kasarnya gue pernah dapat statement Ya, kayak gitu. benar. Nah, jadi kita masih perlu untuk kasih tahu kalau ini supaya lebih ownership-nya lebih kerasa, tapi juga ownership lu kepemilikan dari hak paten karya lu tuh juga fleksibel saat orang Ya. lain mau pakai lagu lu pada jadi komersil Hmm. itu tetap kedata. Oh, dia punya lisensinya, dia megang lisensi NFT-nya, Ya. tapi tetap ketahuan, oh ini ownernya siapa, gitu loh. Iya, benar. Dapat royalty commission juga ya, apalagi kalau kita udah pakai kayak gitu kan. Kita harus ya seenggaknya purchase dulu atau ya ownership dulu baru seenggaknya dapat izin lah dari owner kreatornya kayak gitu kan. Jadi ya benar sih revolutionary ya, masalah edukasi sih paling yang jadi masalah. Soalnya ya karena ini kan bukan barang baru kripto ini kan. Maksudnya 2017 tuh udah kita udah diingetin lah kalau kripto ini ada kayak gitu kan, entah revolusioner atau enggak. Cuman kalau dalam marketing itu kan, kalau udah 2 kali dikasih tahu, udah 2 kali ada kan, otomatis harusnya udah ngeh kan. Oh ini ada masa depan seenggaknya kan. Tapi ya itu sih, aku nggak bisa nyalain juga orang kalau mereka masih nyaman di situ ya balik lagi ke human psychology lagi sih. Maksudnya ya makanya ada market juga kan di kripto bukan hanya teknologi itu kan ada unsur spekulatifnya. Soalnya orang nih overestimate the present and underestimate the future kayak gitu kan biasanya. Jadi ya ya I don't know lah. Jadi itu sih yang perlu digarisbawahi sih masalah education juga sih paling. Benar. Karena orang itu kan mayoritas lebih mencari kestabilan daripada perubahan.
Iya benar. Tapi kalau masalah discovery juga Mas, ya ini there is nothing wrong, right and wrong lah. Maksudnya uh, kalau dari diambil dari sampel ya, Kangen Band dulu kan diambil dia dari bajakan kan, makanya dia bisa tenar jadi kayak gini. Jadi masalah ownership tuh ya untuk kreator awal mungkin nggak terlalu ini juga, maksudnya nggak terlalu peduli juga. Soalnya yang penting awal discovery ini dia dulu kan, musik dia atau produk dia dulu kan. Baru mereka Benar. pas udah gede baru di labeli kayak gitu. Menurut Mas kalau dalam perspektif ini kalau kreator baru dalam perspektif kreator baru gimana tuh? Apa benar kayak gitu atau it's just something else? Kalau dulu banget ya, kalau dulu emang banget. Kita kan tidak bisa bohongin, fans itu kan juga harta kita ya, Ya, sebagai kreator ya, betul ya. Kita nggak memungkiri itulah. Tapi memang di satu sisi kita kan juga harus realistis gitu. Kita ya, udah punya teman banyak, getter banyak dari apa yang kita buat, tapi kok kita nggak dapet apa-apa buat kita sehari-hari gitu kan. Nah, jadi emang harus di solve dengan cara Web3. Tapi memang beberapa fun fact. Jadi gue belajar orang-orang yang beberapa juga musisi terkenal tanah air pun juga udah mulai masuk NFT dan dia itu uh, peng- pembawaan untuk edukasinya nggak langsung NFT musik gitu enggak, jadi malah ke NFT art secara basic ya gitu, banyak yang kayak gitu juga. Kenapa mereka bikin begitu dulu, karena NFT art itu kan lebih mudah dicerna ya. Kalau NFT art dan NFT musik itu ada perbedaan problem yang di solve. Kalau tadi NFT musik kan dari sisi sudut pandang artis ya, kalau dari NFT art yang kayak visual itu di solve dari sudut pandang penikmatnya, karena visual itu kan dinikmatin nggak mungkin setiap hari kan, orang bosen. Sedangkan gimana caranya lu nikmatin sebuah lukisan, sebuah digital art yang orang bikin capek-capek susah payah, tapi lu dibayar murah, tapi habis itu malah kayak habis sepah dibuang, nggak dihargain. Akhirnya lewat NFT ini mereka bisa distribusikan artnya ke metaverse. Di metaverse ada orang bikin bangunan virtual, dia bikin showcase galeri, terus nanti dia bisa showcase, dia bilang oh ini karya si A, si B, si C. Nah dari situ kan distribusi penikmatnya grow. Nah hmm, ini tuh yang sebenarnya kalau di NFT art itu udah di solve untuk para visual artist. Sebenarnya itu udah di solve. Nah, tinggal sekarang nextnya musik nih. Musik apa nih? Karena problemnya lebih ke artis ya. ya Jadi, benar. nah itu. Jadi the next challenge NFT untuk dari segi entertainment sebenarnya tuh itu. Ya. Ya, Benar. soalnya juga pernah aku lupa sih contohnya. Maksudnya bukan contohnya, tapi orang yang dicontohnya. Tapi pernah ada konser musik ke Metaverse kalau nggak salah. Itu beneran kita sampai pakai VR terus muncul di sana. Ya, mungkin ke depannya kayak gitu juga ya. Tapi kita nggak tahu teknologi ini kan. Kemarin juga musisi juga banyak yang masuk juga. Eminem juga udah masuk kan di Web3. Terus si siapa namanya? Snoop Dogg juga. Jadi ya ada lah, benar yang Mas bilang tadi ya kita perlu mintingin dari masalah kreatornya juga ya kayak gitu ya. Benar. By the way, gue bakal ngelurusin dikit. Metaverse itu tidak mesti pakai VR. Iya Metaverse benar. itu kan sebenarnya dalam kita kalau ditranslate artinya itu kan dunia virtual, Iya, dunia semu. Nah, di mana metaverse itu harusnya bisa diakses semua orang tanpa perlu alat aneh-aneh. Sebenarnya kan gitu. iya. Nah, Ya dan itu jadi ini orang juga lah. Maksudnya ya miskonsepsi atau all of that. Tapi ya kayak kita zoom ini aja udah termasuk metaverse kan. Maksudnya kita ngobrol kayak gini. Ya ini apa perspektifnya mungkin yang apa bikin beda kayak gitu ya, mungkin. Ya. benar, orang itu miskonsepsinya karena metaverse itu sebuah gimmick yang harus keren. Sebenarnya Iya, dunia internet kita akses sosmed biasa sudah metaverse sebenarnya, tapi belum yang paten gitu. Maksudnya belum benar-benar sempurna lah experience-nya gitu. Dan iya, orang tuh bakal bertanya kayak, oh kalau metaverse selain buat kegiatan apalagi sih gitu. Nah, sebenarnya kan kalau di luar itu kan udah banyak kayak marketing dia punya apa konten-konten produknya, daripada brosur dia nyebarin brosur atau postingan di sosmed biasa, dia biarkan para calon-calon pembelinya nikmatin experience dari katalog produknya dulu di metaverse. Nanti iya, mereka beli atau enggak itu urusan belakangan. iya. Karena nanti kan experience-nya yang dijual dia cerita mulut ke mulut, akhirnya
ternyata si toko A punya metaverse, produknya jual ini loh, ternyata gue bisa nyobain mainin sebelum gue beli produknya beneran, dan akhirnya salesnya tercipta gitu, keren gitu. Jadi Iya. Jadi ya itu sih benar masalah ownership juga sih. Maksudnya ya metaverse ini mungkin orang masih tabu ya pemikirannya ya. Dan itu wajar lah. Teknologi baru kan awal-awal internet juga yang pakai kriminal terus tapi kita tetap pakai internet sekarang kan. Jadi ya itu sih apa benar ini tinggal masalah waktu aja sebelum orang ya masuk ke dunia metaverse atau NFT kayak gitu. Terus masalah monetization konten itu gimana Mas kalau di NFT itu sendiri? Apakah benar-benar adil? Apalagi kalau udah dia masukin DAO ya, apalagi yang kemarin yang kayak Solana protokol ya walaupun itu bukan 100% DAO juga soalnya itu governance token kan. Jadi mereka ambil alih kayak gitu. Jadi menurut Mas monetization konten di NFT atau metaverse itu fair atau enggak? Tadi kan Mas bilang soalnya ini balik lagi ke kreatornya kayak gitu kan. sebenarnya gini, kalau di monetisasi dari sudut pandang NFT dulu, NFT saat ini mekanismenya adalah orang beli metadata lisensi karyanya dari pembeli pertama kedua, nanti pembeli kedua ke ketiga itu dia Secondary. secondary nge-resell tapi harga lebih tinggi dan potongan royaltinya kan dikirim ke kreator ya kan. Ya. Nah, cuma sistem model bisnis kayak gini orang kan menemukan kalau untuk beberapa jenis karya ditaruh di NFT kayaknya agak problematik gitu karena kan nggak semua karya value-nya tuh progresif naik gitu. Ada yang bisa juga konstan gitu. Ada mungkin yang cuma musiman gitu. Nah, ini yang masih dipikirkan orang sebenarnya. Bahkan untuk pembayaran misalnya beberapa NFT marketplace udah bisa minting NFT pakai stablecoin kan. Ya. Sebenarnya untuk pembeliannya pakai stablecoin bisa. Cuma orang kan mikir kayak kalau stablecoin untuk di secondary sale-nya tidak akan menarik karena orang tidak tertantang oleh value dari kriptonya. Nah, ini Ya, ini nih benar. jadi dilema sebenarnya. Jadi Ya. banyak banyak dilema-dilema yang di model bisnis NFT. Orang mungkin kalau orang awam melihatnya oh bisnis monkey business gitu. Tapi sebenarnya enggak juga karena orang itu masih untuk developernya sendiri itu masih menemukan metode-metode di mana caranya supaya memisahkan antara untuk monetize yang sifatnya konstan sama monetize yang sifatnya progresif dan karya apa yang cocok untuk itu. Bahkan kalau kita lihat, kita belajar dari PFP Project ya. PFP Project itu kan bubble-nya gila-gilaan. Iya, Kita kayak tahu. Gozali kemarin. Nah, Ya, 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 ya. jadi PFP Project itu orang beli PFP-nya, orang demand-nya apa? Jatuhnya malah menggunakan NFT sebagai surat sakti sebenarnya, surat sakti dari usaha yang mau lu bangun gitu. Ya. Kalau dulu orang misalnya beli patungan properti kan lu beli ada surat sakti tanahnya kan, patungan sama orang, ya kan. Nah, kalau ini NFT mungkin usahanya apa? Mungkin ya bisa jadi digital agency atau mungkin apa gitu. Kita nggak tahu lah ya. Tapi Hmm. lewat PFP-nya itu, lu tuh udah jadi sesuatu yang eksklusif. Kelihatannya, oh lu bagian dari circle NFT Project A, NFT Project B. Terus habis itu NFT Project A keluarin produk merchandising-nya misalnya restoran atau apa. Berarti kan secara nggak langsung lu megang surat sakti dari restoran itu tapi versi digital. Kan keren ya sebenarnya. Iya. Ya itu lagi sih, balik lagi ke network effect sama Markov law tadi sih. Maksudnya kayak teknologi ini kan winner takes all ya. Maksudnya ya mungkin PFV project ada yang sustain, ada yang juga yang goes to zero, ada yang rug pull juga kan. Kayak yang The Rock itu kan ya goes to zero, terus Gozali mungkin kemarin juga mungkin dia udah bikin project baru, cuman yang PFV juga kayak gitu. Tapi PFV juga ada yang ada utility-nya juga. Contoh yang Bored Ape aja kan. Itu kan dia udah dipakai Eminem atau Snoop Dogg atau apa. Dia utility tokennya ya bisa eksklusif club kayak misal ada yak party atau kayak gimana. Jadi orang bisa join semua. Jadi ya itu sih kalau balik lagi ke Markov's law ini apa otak manusia dan psikologi itu dalam teknologi adoption itu ya berbanding lurus lah. Misalnya
kayak Coca-Cola dan Pepsi, terus Nike dan Adidas. Jadi cuma ada dua yang di otak manusia ini yang bisa, walaupun yang lain juga ada, cuman nggak bisa memenuhi market share dari Metcalfe's Law tadi itu. Mungkin Mas belum pernah dengar juga. Mungkin aku bakal share di link deskripsi lah masalah fundamental dari teknologi adoption. Kayak internet kan kayak gitu juga awal-awal .com bubble kan. Kita nggak tahu ini Iya, semua orang bikin .com bubble, maksudnya bikin situs .com semua kan dengan embel-embel bisa revolusioner kayak gitu. Tapi cuman dua yang bertahan, satu dua yang bertahan kan. Jadi ya itu sih nature-nya dan mungkin ini berlaku juga untuk NFT kayak gitu ya mungkin ya. kalau kita ngomong backup fellow ya, itu sebenarnya kalau di NFT itu kan yang menyokong fundamental NFT project itu tuh sebenarnya dari komunitinya. Komunitinya mau apa? Ketika dia udah beli PFP-nya, terus kita kan bikin roadmap awal tuh, ya kan? Roadmap awal udah selesai, pasti orang bakal bertanya, selanjutnya lo mau ngapain? Akhirnya project itu nanya ke customer-nya, di mana itu komunitinya. Dia nanya, lu mau bikin apaan gitu. Kayak Azuki, akhirnya dia bikin ngundang beberapa musisi bikin musik event eksklusif misalnya kayak gitu. Ya. Kayak di Bored Ape itu kan udah banyak merchandise, bahkan community-nya bikinin Nah, iya. franchise Bored Ape Burger yang baru-baru tuh. Nah, itu kan juga sebenarnya udah lanjutan gitu. Sama kayak beberapa kalau kita ngomong masalah NFT project ya sebenarnya siklusnya sama kayak kita bangun usaha di awal kayak kalau kita tahu sejarahnya mungkin Samsung. Samsung kan awalnya nggak jualan HP, ya Iya, kan? benar. Tapi mereka ngikut ketika produk goals produk pertama yang udah selesai, mereka harus nyari sesuatu yang baru yang dimana ngedemand customer-nya juga kan, Ya. gitu. Nah, itu juga berlaku di NFT project dan itu juga berlaku di crypto project juga gitu. Pokoknya apapun usaha ini bukan kripto doang ya. Jadi semua tuh pasti begitu. Jadi menurut Ya, gua, iya, human psychology lagi balik ya. uh, gitu. Ya, jadi seperti itu ya guys. Terus ini terakhir aja mungkin karena udah mau sejam juga. Jadi aku Mas ada urusan juga aku takut ganggu waktunya juga. Terus Mas ini kan kalau udah jadi inilah edukasi juga kan. Maksudnya crypto YouTuber. Bagi orang yang belum tahu nih yang Mas share di YouTube Mas kira-kira apa fundamental kah atau apa yang mungkin bisa jadi valuable untuk people? Jadi sebenarnya Decentra Boys itu ada beberapa orang. Jadi ada beberapa yang bikin konten teknikal juga. Kalau di gua sendiri, gua fokusnya ngulas project atau kasus-kasus yang lagi happening di dunia kripto. Meskipun emang nggak semuanya bisa gua bahas karena banyak banget ya di kripto tuh bombardir tren, Iya, hype, benar. kasus macam-macam. Jadi gua bahas yang mungkin kelihatannya gampang dinotis orang dan mungkin sedikit edukasi juga. Misalnya kayak konten terakhir ini gue bikin sudut pandang studinya dari Coinbase, gue summary jadi dari artikel berpuluh-puluh halaman jadi video paling ya 15-20 menit kayak gitu-gitu. Jadi biar orang bisa cerna juga. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan gue tuh bagi gue sendiri Decentraboys ini gue noras ya kan ada orang yang bikin konten kripto berharap kayak ayo langsung berharap bisa join project gini-gini Iya, bisa iya. dapat endorsement. Nah, kalau gue sebenarnya ini buat belajar ngasah ilmu buat tiap hari sih Iya, benar, gitu. sama sih. Iya, soalnya ya aku juga ya bikin konten podcast kayak gini ya. Ya selain kita apa pengen tahu isi kepala orang kan, dan juga aku pengen sekalian edukasi orang. Tapi bukan hanya itu aja. Kalau misal konten bahasa Inggris, aku ini apa ngajak konten orang bahasa Inggris ya. Aku pengen belajar speaking English sih. Gak ada lawan speaking, makanya ada sesuatu lah ya. Jelas nggak melulu duit kan value itu kan. Jadi benar sih. Aku mungkin kita sama ya kayak gitu ya mas. Value proposition ya kalau masalah Iya, content creation kayak gitu ya. iya benar. Cuma mungkin Mas Yuda lebih duluan aja. Aduh, Kalau enggak gue juga lah. Aku 2000 kalau bikin kontennya sih 2020 ya. Tapi kalau masuk kriptonya 2017 mungkin kayak gitu sih. Ntar oh kalau berarti pengen lebih lanjut, Mas udah kaku di di channelnya lah. Part 2-nya Mas udah kaku di channelnya mungkin bisa lah. Kayak gitu ya. boleh boleh nanti kapan-kapan boleh lah. Iya, Kita bisa. biasanya sih di Discord sih. Jadi Decentra Boys sama Scootbit ini aku buat satu Discord. Kenapa? Jadi supaya teman-teman musisi yang pingin tahu kriptonya bisa lihat di channel Discord Decentra Boys ya. Nanti Ya. baru oh udah mulai paham
pentingnya Web3 buat musik gue baru belajar di Scoopit ya gitu. Nah iya. Paling gitu Ya, sih modelannya. Ya itu guys, kalau kalian tertarik sama Scoopit, aku bisa share di link deskripsi. Ini just for fun terakhir mas, tadi terakhir terus tapi cuma ini terakhir. Bitcoin ke arah mana nih? Maksudnya kripto ke arah apa? Masih bull market atau bear market? Mas ada spesifik target nggak ke berapa nih? Untuk for the next 2 years lah, maksudnya 2 tahun ke depan lah. Kalau buat tahun ke depan gue nggak bisa ngomong harga ya karena gue Iya ya, bukan trader. iya Tapi ya. yang Maksudnya pasti ini just for fun aja, just for fun. Iya, oke. Tapi yang pasti sih ya kalau dibilang naik naik ya gitu. iya. Dan kalau gue bilang mungkin ke depannya orang itu tidak terlalu invested ke Bitcoin ya, malah karena orang kan udah nyadar ya beberapa L1 udah ada ya aplikasi yang bisa dipakai gitu. Berharap aja mulai banyak aplikasi kripto yang bisa ada real life use case-nya ya. Itu Ya. akan sangat seksi sih kalau untuk ke depan sih. Ya, spesifik price kalau Ethereum berapa, Harmony berapa. Ya, itu cuma apa aja. Atau Bitcoin udah $1 juta atau 100.000. Ya, kalau kalau Bitcoin 1 juta dolar dalam 2 tahun kayaknya nggak mungkin juga ya Ya, terlalu gede. tapi Tapi inevitable kan itu kan. Maksudnya ya, mungkin tapi 10 pasti tahun. pasti ada momennya. Tapi kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau Ethereum, gue juga nggak sabar untuk upgrade Septembernya karena kan udah mulai The merging. merge. Ya September, gue lupa tanggal berapa. Kayaknya pertengahan September, tahu gue. Nah itu Ethereum itu menurut gue mungkin bisa nge-break ATH-nya sih. ATH-nya kemarin kan di 4.800 ya. Iya. Iya, tapi mungkin bisa lebih. Tapi biasanya kalau udah berita hype-nya udah muncul produknya depan mata, biasanya kan market turun dulu. Iya, Pengalamannya by the rumor sell the news lah. Iya. nah iya, biasanya turun dulu gitu. Nanti baru orang pump lagi kayak ternyata fiturnya menarik, baru pump lagi gitu Iya, loh. makanya itu. Itu sering terjadi sih di kripto. Apalagi yang kemarin tuh yang Bitcoin halving kan banyak by the rumor sell the news-nya. Giliran halvingnya malah anjlok. Jadi ya itu sih. Jadi Benar. ya udah mungkin that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. Guys, kalau misal kalian tertarik tadi dengan project dari Mas Imam bisa aku share di link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel.